Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1685, Pelindung Ye Guan. Setelah memasuki pintu, Ye Guan muncul dalam kegelapan yang tak berujung. Begitu dia masuk, sebuah suara terdengar dari lautan kesadarannya, "Kamu tidak diizinkan menggunakan kultivasimu. Jangan gunakan kultivasimu." Ye Guan mengangguk dan terus berjalan maju. Karena dia tidak diizinkan menggunakan kultivasinya, dia tidak tahu apa yang ada di sekitarnya dan hanya bisa terus bergerak maju. Awalnya, dia tidak terlalu peduli, sebaliknya, dia sedikit berharap, karena dia selalu mendengar bahwa metode latihan kumen sangat tidak biasa, dan orang biasa tidak berani mencobanya. Selama bertahun-tahun, dia telah banyak menderita, jadi dia selalu ingin mencoba latihan keras kumen. Ye Guan berjalan ke satu arah, dan tidak ada apapun di jalan di depannya kecuali kegelapan tak berujung. Namun dia tetap tenang, mungkin itu ujian kemauan. Dia hanya berjalan seperti itu, tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan, tetapi tetap saja kegelapan tak berujung dan tidak ada apapun di sekitarnya. Ia terus berjalan. Awalnya, ia masih bisa merasakan waktu, tetapi lambat laun, konsep waktu menghilang. Bagaimanapun, ia harus menggunakan kultivasinya. Tidak hanya itu, ia menemukan bahwa rambutnya mulai memutih dan tubuhnya menua dengan cepat. Setelah dipaksa menggunakan kultivasinya di sini, tubuhnya mulai menjadi seperti orang biasa. Dan di depan, masih ada keheningan, kegelapan, dingin, kegelapan tak berujung, dan kesepian tak berujung. Hal yang paling menakutkan bukanlah kesendirian ini, melainkan bahwa Anda dapat memulihkan kultivasi Anda kapan saja dan keluar dari kesendirian ini. Namun, Ye Guan tidak berniat memulihkan kultivasinya, keinginannya abadi dan tidak dapat dihancurkan, jadi dia secara alami tidak takut dengan kesepian semacam ini. Namun, kesepian itu tidak berkurang karena tekadnya yang kuat, sebaliknya, ia menjadi semakin kesepian. Ia tidak memiliki apapun, kesepian yang tak berujung menggerogoti jiwa dan tekadnya seperti miliaran semut. Ya, saat ini ia sudah merasakan bahwa kesepian yang tak berujung itu menggerogoti jiwa dan tekadnya. Yang paling mengerikan adalah tekad yang selama ini ia yakini tidak akan pernah hancur itu ternyata retak saat ini, karena saat ia menghadapi kesepian yang tak berujung itu, ia sudah merasa mudah tersinggung. Meski rasa kesal itu masih ringan dan tidak kentara, ia memang merasakannya. Namun dia masih bersikeras. Setelah beberapa waktu, Ye Guan merasakan rambutnya rontok. Dia juga merasakan tangan dan tubuhnya menua dengan cepat. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah telah berumur panjang. Dari lahir sampai mati, tentu saja dia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia mulai mengingat karakter-karakter dari masa lalu, dari kota kuno hingga awal mula alam semesta. Karakter-karakter yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam benaknya. Nalanjia, Ye Xiao, Ye King, Jisuan, Nalan Yi, Qian Qian, Zhen Jie, Qi Jing, Cisu. Ketika dia memikirkan orang-orang itu, kesepian yang tak berujung itu tiba-tiba berkurang dan senyum muncul di wajahnya. Harapan hidup muncul kembali. Dia hanya mengenang orang-orang di masa lalu, mengenang dirinya di masa lalu, kegembiraan, kesedihan, penyesalan, dan yang lebih penting, keengganan. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang itu sebenarnya menempati posisi penting di hatinya. Dia berharap semua orang baik-baik saja. Mereka yang mencintainya, dan mereka yang dicintainya. Memikirkan hal ini, tekadnya mulai menjadi lebih kuat, dan matanya yang awalnya mulai berawan dan bingung, juga menjadi lebih kuat pada saat ini.
Ia mempercepat langkahnya. Ia ingin segera keluar dari sini. Ia ingin mengakhiri kesepian yang tak berujung dan kegelapan yang seperti kematian abadi ini. Dia harus keluar dari sini, untuk dirimu sendiri. Dan bagi mereka yang ada di sekitarku. Namun, keyakinan ini tidak membuatnya mampu keluar dari kegelapan. Mungkin butuh waktu puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Saat ini, ia sudah merasakan dirinya mati rasa, terutama pikirannya. Meskipun ia berusaha keras mengingat orang-orang di masa lalu, kesepian yang tak berujung itu masih menyerbunya seperti air pasang, menenggelamkannya. Berbagai emosi yang dibawa oleh orang-orang di masa lalu itu semakin samar di benaknya. Seiring berjalannya waktu, segalanya akan memudar dan menghilang. Entah berapa lama waktu telah berlalu, Ye Guan merasa bahwa orang-orang yang selama ini ia sayangi kini perlahan-lahan menghilang. Ia bahkan hampir tidak dapat mengingat seperti apa rupa mereka. Kesepian, dia tidak pernah merasa begitu sendirian. Apa arti kehidupan? Begitu pikiran ini muncul di benaknya, tiba-tiba, retakan besar muncul di tekad awalnya yang kuat, dan emosi negatif yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke lautan kesadarannya seperti air pasang. Pada akhirnya, emosi negatif ini menyatu menjadi 3 kata tidak berarti. Tiba-tiba, ia merasa seolah-olah segalanya tidak berarti. Tetapi pada saat ini, dia tidak menyadari bahwa niat pedang tak terkalahkan aslinya dan niat pedang ketertibannya sedang merosot dengan cepat pada saat ini. Mata Ye Guan berangsur-angsur menjadi bingung. Yang tidak dapat dihindari oleh manusia sepanjang hidupnya adalah kesepian. Semakin tinggi statusnya, semakin kesepian Anda. Kesepian adalah keberadaan abadi yang mengabaikan waktu dan ruang. Kesendirian telah mengalir sejak awal mula alam semesta dan akan terus berlanjut selamanya. Kesendirian akan selalu ada di hati manusia. Tidak seorang pun dapat menghindarinya, dan hampir tidak seorang pun dapat mengalahkannya. Ye Guan berjalan di ruang dan waktu yang gelap itu. Pada saat ini, dia telah melupakan segalanya dan hanya ingin mendapatkan kebebasan. Keinginannya mulai memudar, tubuhnya mulai hancur, dan darah gila serta darah fana mulai mengering. Ruang dan waktu yang gelap ini ibarat sebuah jalan, dan di jalan ini ada kesepian yang tak berujung. Ada yang berjalan di sepanjang jalan dan terpaksa menghilang karena alasan lain, sementara ada pula yang tidak tahan lagi dengan kesepiannya dan memilih menyerah serta terus berjalan. Seiring berlalunya waktu, kesadaran Ye Guan berangsur-angsur menghilang, dan segalanya menjadi kabur di lautan pengetahuannya. Niat pedangnya yang tak terkalahkan dan niat pedang ketertibannya akan sepenuhnya menghilang pada saat ini. Selama keduanya sepenuhnya menghilang, dia tidak akan sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Tepat ketika niat pedangnya yang tak terkalahkan dan niat pedang ketertiban hendak lenyap sepenuhnya, tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, sebuah gaun polos tiba-tiba muncul dalam ingatannya yang awalnya samar-samar. Tante, pada saat ini, cahaya redup tiba-tiba muncul di mata Ye Guan yang awalnya bingung dan keruh. Dia tampaknya menyadari sesuatu. Kanan, Tante. Apakah dia kesepian? Dia begitu tak terkalahkan. Dia pasti kesepian. Jadi bagaimana dia mengatasi rasa kesepian ini? Ye Guan tiba-tiba menegakkan punggungnya. Matanya berbinar. Dia menjadi bersemangat. Dia sepertinya telah memahami sesuatu, tetapi agak samar dan tidak akurat. Namun dia gembira, dan putus asa untuk menjelaskan apa yang telah ditangkapnya. Segera sekali, dia memikirkan satu orang, ayah. Bagaimana Bibi Sukun mengatasi kesepiannya, bagaimana dia membuat hidupnya bermakna. Itu karena ayah, kasih sayang, selama masih ada orang yang mencintaimu atau orang yang kamu cintai, hidupmu akan bermakna dan kesendirian tidak akan pernah mengalahkanmu.
Sebuah pemikiran pada titik ini, ledakan, di dalam tubuh Ye Guan. Niat pedang yang tak terkalahkan dan niat pedang ketertiban yang telah jatuh hingga mendekati nol tiba-tiba melonjak dengan liar. Dan garis keturunan iblis gila dan garis keturunan manusia yang hampir sepenuhnya habis tampaknya menjadi hidup pada saat ini, mendidih dan melonjak dalam sekejap, menyapu semuanya dan secara langsung menghilangkan kegelapan dunia ini. Faktanya, dia selalu ada di sana. Niat pedangnya yang tak terkalahkan, niat pedang yang teratur, garis keturunan iblis yang gila, dan garis keturunan manusia yang fana melonjak liar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia telah menembus belenggunya sendiri dan mencapai tingkat yang lain. Tidak hanya itu, auranya masih melonjak liar. Dan di sebuah rumah kayu di suatu tempat di pegunungan, seorang wanita berpakaian sederhana menarik pandangannya. Di sampingnya terdengar suara, "Bukankah kamu bilang dia sudah dewasa dan kamu tidak akan mempedulikannya lagi?" Wanita yang memakai rok polos itu melirik ke arah orang yang berbicara di sampingnya dan bertanya, "Apakah kamu tahu apa itu pelindung?" Suara itu terdiam. Saya memang lupa, wanita ini adalah pelindung pria itu. Bab 1686, 4 lingkaran rusak di luar. Qin Guan dan Apu juga melihat ke arah Ye Guan. Ketika dia melihat bahwa dia telah keluar dari kesulitan, sudut mulut Qin Guan sedikit terangkat. Dan Apu terkejut. Kesepian. Sejak pendiri klanku, San Xiang, mendirikan jalan kesendirian ini, hanya 32 orang yang telah melewatinya hingga saat ini. Tentu saja, cara mereka lewat berbeda dengan Ye Guan. 32 orang ini telah melewati ratusan tahun, dan akhirnya tidak tahan lagi dan memilih untuk melanjutkan kultivasi mereka. Namun, Ye Guan tidak memilih untuk memulihkan kultivasinya setelah bertahan selama hampir 1000 tahun. Ini sungguh mengerikan. Yang paling menakutkan adalah bahwa pada akhirnya Ye Guan tidak berhasil menembus level ini dengan memulihkan kultivasinya. Selain Ye Guan, hanya ada 2 orang yang melewati tempat yang sama dengan Ye Guan, dan mereka berdua tidak benar-benar memahami arti dari kesepian. Mereka hanya mengandalkan bakat dan tekad yang kuat untuk melawan erosi kesepian selama bertahun-tahun dan memaksa diri keluar dari area ini. Ye Guan benar-benar mengerti apa arti kesepian, dan bagaimana cara mengalahkan kesepian. Ini juga merupakan niat awal San Xiang untuk menciptakan jalan kesepian ini. Tentu saja 2 lainnya juga sangat jahat dan menakutkan. Melihat ke arah Ye Guan, yang auranya masih bergejolak liar, Apu tak dapat menahan diri untuk berseru, "Tuan Qin, putramu benar-benar monster." Qin Guan tertawa, "Biasa saja, seorang pu." Qin Guan memandang Ye Guan, yang auranya meningkat liar di kejauhan, dan senyum di wajahnya menjadi semakin cerah. Ekspresi Apu menjadi semakin serius karena Ye Guan telah mencapai level ke-40 dalam memecahkan lingkaran. Yang menakutkan adalah aura Ye Guan masih melonjak liar. Yang lebih mengerikan adalah Ye Guan mematahkan 4 lingkaran. 2 niat pedang, 2 garis keturunan. Ini keterlaluan. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menekannya dengan lembut. Semua aura yang bergejolak di sekitarnya menghilang pada saat ini, dan dia kembali normal. Apu sedikit terkejut, lalu bertanya, apakah dia menekannya? Qin Guan mengangguk, Apu bingung dan bertanya, mengapa menekannya, dia masih bisa menerobos sekarang. Qin Guan tersenyum dan berkata, itu seperti makan, jika Anda makan terlalu banyak sekaligus, Anda akan mati kembung. Ini memerlukan proses bertahap. Setelah mengatakan ini, dia berhenti berbicara. Apu juga mengerti pada saat ini, dia ingin menyerapnya sedikit demi sedikit dan memaksimalkan apa yang telah dipelajarinya hari ini. Qin Guan mengangguk, ya.
Apu berseru, jarang sekali seseorang mampu mempertahankan hati aslinya ketika menghadapi godaan sebesar itu. Qin Guan berkata dengan nada yang sangat tenang, "Oh, biasa saja." Seorang Pu, Ye Guan membuka matanya. Lautan darah di matanya baru saja surut, dan masih ada sedikit warna merah, yang membuatnya tampak cukup menawan. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu merentangkan telapak tangannya, dan seberkas niat pedang muncul di tangannya. Ini adalah niat pedang yang tak terkalahkan. Setelah hening sejenak, seberkas niat pedang lainnya mengembun. Ini adalah niat pedang ketertiban. Di bawah instruksinya, dua seberkas niat pedang mulai bergabung. Pada saat kontak, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba retak menjadi bentuk jaring laba-laba seperti kaca yang dipukul oleh palu berat. Ye Guan menatap tajam ke arah pedang di tangannya. Pedang-pedang itu mulai menyatu sedikit demi sedikit, dan wajahnya benar-benar mulai memucat saat ini. Satu niat pedang melambangkan satu jalan agung. Dan kini, ia harus menggabungkan dua jalan agung itu, yang mana pastilah sulit. Wajah Ye Guan semakin pucat. Tidak hanya itu, tubuhnya mulai bergetar, dan kedua pedang itu perlahan menyatu. Ketika Qin Guan dan Apu di luar melihat pemandangan ini, ekspresi mereka menjadi agak serius. Ini adalah gabungan dua cara hebat yang dapat menembus lingkaran, bukan hanya dua helai niat pedang. Setelah penggabungan berhasil, Apu tidak tahu apa yang bakal terjadi, sebab ia belum pernah melihat orang yang mampu memutus lingkaran itu dengan dua jurus hebat, dan keduanya adalah jurus pedang. Qin Guan menatap Ye Guan. Dia percaya pada Ye Guan, tetapi dia masih sedikit gugup saat ini. Karena penggabungan dua jalan besar itu berbahaya, pada saat ini, dua jalan pedang Ye Guan sudah memiliki jalan dan kehidupan mereka sendiri. Apakah mereka bersedia untuk bergabung menjadi satu niat pedang di suatu titik? Tidak ada yang berani memastikan. Dilihat dari ekspresi Ye Guan yang tampak kesulitan, jelaslah bahwa dia sendiri tidak terlalu percaya diri. segera, dengan penggabungan dua teknik pedang, ruang dan waktu di sekitar Ye Guan mulai berubah menjadi abu sedikit demi sedikit seperti kertas yang terbakar. Meskipun mereka tidak berada di waktu dan tempat yang sama, Apu juga merasakan kengerian dari dua pedang Ye Guan saat ini. Dia menatap Ye Guan dengan ekspresi serius. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya. Ledakan, berdengung, dua helai pedang itu menyatu secara langsung, dan suara pedang yang tajam membubung ke angkasa, menembus angkasa. Pada saat yang sama, aura pedang yang mengerikan tiba-tiba meletus dari medan perang seperti letusan gunung berapi, menyapu semuanya. Dan di tangannya, sebuah pedang baru muncul, setengah tak terkalahkan. Setengah pesanan. Sambil memegang pedang di tangannya, Ye Guan tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Dia berhasil. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah berhasil menembus lingkaran itu. Tetapi saat ini, dia sama hebatnya dengan siapapun di dunia. Di luar, Apu merasakan tekanan pedang yang mengerikan yang berasal dari Ye Guan, dan ekspresinya menjadi semakin serius. Intuisinya sekarang adalah bahwa tidak ada seorang pun di bawah level 80% dari pemutusan lingkaran yang akan menjadi lawan Ye Guan. Bagaimanapun, Ye Guan sekarang telah mematahkan 4 lingkaran. Selain itu, adalah mungkin untuk menggabungkan dua cara hebat itu. Pada saat ini, dua garis keturunan di tubuh Ye Guan tiba-tiba mendidih, dan kekuatan kedua garis keturunan itu mengalir di sepanjang lengannya dan berkumpul menuju pedang di tangannya. Melihat kejadian ini, kelopak mata Apu berkedut. Apa yang akan dilakukan orang ini? Apakah Anda mencoba menggabungkan keempat jalan untuk memutus lingkaran tersebut? Qin Guan juga sedikit terkejut. Tetapi ketika kedua kekuatan darah itu hendak bertemu pada pedang di tangannya, Ye Guan tiba-tiba berhenti lagi.
Dia tersenyum, dan garis keturunannya yang gila dan garis keturunannya yang fana segera kembali tenang. Karena dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan bisa mencapai penyatuan 4 jalan. Penggabungan 2 jalan sudah menjadi batas baginya. Ye Guan melirik pedang di tangannya dan berkata sambil tersenyum, sebut saja pedang Ordo tak terkalahkan. Pedang ketertiban yang tak terkalahkan. Sambil berbicara, dia mengendurkan tangannya, dan pedang kemauan berubah menjadi pedang niat dan kembali kepadanya. Ye Guan awalnya ingin pergi dari sini, tetapi dia tidak tahu apa yang dia rasakan. Dia menoleh dan melihat, di ujung ruang dan waktu, ada dunia berwarna merah darah. Pada saat ini, suara Apu tiba-tiba terdengar dari lautan kesadaran Ye Guan. Tuan Ye, itu adalah tempat utama untuk kultivasi kumen saya, neraka pertapa. Sejauh ini, belum ada seorang pun yang mampu melewati gerbang neraka dan mencapai sisi lainnya. Tuan Ye dapat mencobanya. Ye Guan mengangguk, oke. Sambil berbicara, dia melangkah maju dan setelah 1 langkah, dia telah tiba di pintu masuk dunia berwarna merah darah. Begitu dia tiba di sini, dia merasakan kekuatan misterius. Karma, gerbang penderitaan juga menekankan sebab dan akibat, dan kekuatan yang dihasilkan oleh sebab dan akibat disebut karma. Di pintu masuk ini, ia merasakan karma mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Ye Guan masuk. Melihat Ye Guanzu memasuki gerbang berdarah, Apu di luar langsung menunjukkan antisipasi di matanya. Begitu masuk, Ye Guan merasa seperti memasuki dunia darah. Langit dan bumi berwarna merah tak berujung, dan di tanah, ada tumpukan tulang tak berujung seperti gunung. Ye Guan sedikit bingung dengan tempat ini, tetapi dia tidak takut. Dia melangkah maju, dan saat dia berjalan, beberapa garis putih samar tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Ye Guan melihat garis-garis putih itu dan merasa sedikit bingung. Garis-garis itu tampak seperti garis kausal, tetapi juga sedikit berbeda. Dia terus berjalan maju, dan saat dia bergerak maju, garis-garis putih di sekelilingnya berangsur-angsur menjadi semakin banyak. Dia mengabaikannya dan terus berjalan maju. Namun, saat berjalan, tiba-tiba ia menemukan semakin banyak garis putih di sekelilingnya. Tidak hanya itu, ia merasa tubuhnya agak berat. Setelah ragu sejenak, dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Tertawa, cahaya pedang langsung memotong ke arah garis putih. Cahaya pedang melewati garis putih, dan garis putih itu tetap utuh dan masih ada. Melihat pemandangan ini, Ye Guan tertegun, tidak bisa memotongnya. Dia mengayunkan pedangnya lagi. Ketika pedang diayunkan, cahaya pedang sekali lagi melewati garis-garis putih, tetapi garis-garis putih itu tetap utuh. Ye Guan benar-benar terkejut kali ini, tidak bisa memotongnya. Dia menatap garis-garis putih itu, wajahnya penuh kebingungan. Bagaimana mungkin garis-garis putih itu mengabaikan pedangnya? Setelah terdiam beberapa saat, ia terus melangkah maju, dan saat ia melangkah maju, garis-garis putih di sekelilingnya menjadi semakin banyak. Tidak hanya itu, ia juga merasakan tubuhnya menjadi semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekannya. Selama periode ini, dia mengayunkan beberapa serangan pedang dan juga menggunakan kekuatan garis keturunannya, tetapi dia masih tidak dapat menghilangkan garis putih. Ekspresinya berubah serius. Setelah berjalan beberapa saat, garis-garis putih di sekelilingnya menjadi semakin banyak. Ia merasa seolah-olah kakinya dipenuhi timah, menjadi semakin berat. Tidak hanya itu, garis-garis putih itu mulai menyebar ke arahnya, mencoba menenggelamkannya. Ye Guan melihat tulang-tulang di sekitarnya. Sekarang dia tahu bagaimana pemilik tulang-tulang ini meninggal. Itu garis putihnya. Dia terdiam sejenak, lalu meneruskan perjalanannya. Begitu saja,
Dia berjalan makin lambat dan garis-garis putih di sekelilingnya makin bertambah jumlahnya. Tepat saat dia tengah memikirkan bagaimana cara mengatasi garis-garis putih tersebut, tiba-tiba dia melihat ke arah depan kanan, di mana ada seorang wanita mengenakan gaun seputih salju dan memegang pedang di tangannya. Melihat wanita ini, Ye Guan tertegun sejenak, lalu buru-buru berteriak, "Buah Fu." "Oh tidak, Nona Fu." Di kejauhan, wanita yang memegang pedang itu berhenti dan menoleh ke arah Ye Guan. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Ye Guan, dia juga sedikit terkejut. Bersambung.